Malam Mas Fahmi. Malam Pak Mario. Sehat-sehat selalu Mas Fahmi. Alhamdulillah. Pak Mario bagaimana? Oke, alhamdulillah sehat juga, alhamdulillah. Ya, Ini terima kasih loh Mas Fahmi udah menyempatkan datang ke sini malam-malam untuk ngobrol terkait apa ini? Saya nggak tahu nih. Kira-kira ada apa nih? Kira-kira Mas Fahmi kok malam-malam menyempatkan uh, di tempat kami untuk malam ini itu kira-kira ada apa nih Mas Fahmi? iya Pak Mario. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih waktunya Pak Mario nih udah apa mau meluangkan waktunya Pak untuk mungkin curhat ya Pak Mario. Iya, ini harusnya Mas Masalah Fahmi juga uh, family time, tapi udah menyempatkan ini. Terima kasih sekali loh Mas Fahmi ini. masalah di sekolah ini Pak Mario. Mungkin Iya, karena sesama guru olahraga juga Pak Mario lebih iya, apa berpengalaman dari saya, makanya saya menghubungi Pak Mario jadi pengen eh, apa ya cerita curhat tentang beberapa hal yang akhir-akhir ini di sekolah saya alami dengan murid mungkin ya Pak. iya. Iya. Jadi Masalah apa ini Mas Fahmi? ya jadi kan sebenarnya kan di sekolah saya tuh udah ada aturan ketertiban ya Pak Mario Iya, betul Mas. untuk seluruh murid baik dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai 6. Nah, ini akhir-akhir ini saya lihat kelas 6 itu untuk tingkat kedisiplinan mereka dalam memakai sepatu itu sedikit kurang Pak Mario. Soalnya kan sekolah saya itu kan ada kegiatan duha ya, Iya, duha iya, pagi hari sama duhur. Nah, itu iya, kan anak-anak ke musola otomatis kan lepas sepatu ya Pak Mario. iya, betul, betul. Sepatu, Ya. lepas kaos kaki. Nah, kadang ketika sudah selesai kegiatan ibadah duhanya atau duhur, itu anak-anak tidak langsung memakai sepatunya kembali. Iya, iya, betul, 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 betul. Ya, jadi ya sebenarnya anak-anak saya sudah tahu apa aturannya. Mungkin karena merasa ribet atau bagaimana ya. Beberapa kan sudah ada yang saya tanyakan kenapa sepatunya tidak dipakai kembali. Oh, Pak baru lepas pasang lagi. Oh iya, Anak-anak sekarang pengennya mungkin simpel aja ya Pak oh Mario. iya. Oh, Cuman kan memang kayak gitu kan budaya positif ya Pak Mar, tentang kedisiplinan, ketertiban lah ya. Jadi kondisi seperti apapun saya sih harapannya ke anak-anak tuh tetap melihat kondisi walaupun memang apa datang dari rumah ke sekolah itu kan pakai sepatu ya Pak Mar, pakai iya, kaki betul, betul, betul. masuk ke kelas. Setelah itu sebelum kalau di sekolah saya kan sebelum mulai pelajaran biasanya ada sholat duha dulu. Nah itu kan mereka biasanya wudhu dari rumah. Tapi yang tidak wudhu nih sering ke apa ke belakang ke tempat wudhu untuk mengambil air wudhu itu kan otomatis Pak ya Pak Mar lepas Iya, betul, betul. sepatu memakai sendal. Masalahnya setelah memakai sendal ini Mereka setelah nggak memakai segera pakai sepatu lagi gitu ya. iya, Nah, jadi sudah selesai sholatnya kembali ke kelas. Nah itu wali kelas oke, juga oke. apa Nah, kadang mungkin urusan wali kelas juga banyak ya. Jadi iya, kadang lupa mengingatkan. Sebenarnya betul, betul. kalau anak-anak saya rasa lebih ingatkan saja. Tapi akhir-akhir ini Pak, ini agak Iya, sulit, terutama yang kelas 6 ini, yang udah kelas iya, iya. atas. Yang kelas atas ya. Mungkin Oke, perubahan emosi psikologis mereka ya. iya. Iya, Baik, terima kasih Mas Fasmi atas semua apa yang disampaikan. Jadi kalau boleh saya menguatkan apa yang disampaikan Mas Fahmi ini tadi adalah masalah kedisiplinan siswa kelas atas, terutama lebih khusus lagi tentang mereka kesulitan untuk bisa memakai sepatu lagi. Padahal iya, kan itu penting sekali kalau menurut saya. Artinya penting sekali di sini itu kalau saya menurut saya itu lebih lebih penting memakai sepatu karena itu lebih aman daripada
mereka tidak bersepatu karena namanya anak kelas atas kelas 6 itu kan kalau di tempat kami itu mereka suka main lari-lari kejar-kejaran atau apa, kalau tidak pakai sepatu kan itu bisa membahayakan mereka sendiri terutama. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang diharapkan atau yang tujuan dari Pak Fahmi mengharapkan anak-anak agar disiplin dalam tata tertib atau khusus lagi adalah bersepatu, itu kira-kira apa yang diharapkan dari apa yang disampaikan Pak Fahmi tadi? Kira-kira apa gitu? Kalau harapan saya sih anak-anak tetap melihat kondisi ya Pak Mar. Ya boleh memakai sendal tapi hanya ketika mengambil air wudhu seperti itu. Ketika kembali ke kelas, istirahat, anak-anak tetap menggunakan sepatunya kembali. Itu kan salah satu daya disiplin juga untuk ketertiban juga, yaitu tadi untuk keselamatan anak-anak, untuk terutama kerapian kan kalau apalagi di sekolah ya Pak Mar. Iya betul. Bisa tertib, dilihatnya juga enak sama yang lain, sama adik kelasnya mungkin atau sama sebagai contoh adik-adiknya ya, guru karyawan, apalagi mereka kelas 6 kan ya. Iya, betul, kemudian ada tamu juga dari luar kan, dilihatnya wah tertib lah sebenarnya. Di seragam juga kadang ada yang dikeluarkan gitu. Itu kalau kita pantau, kita awasi ya beberapa sih Pak Mar, tapi ya kita ingatkan, kemudian hanya mungkin yang sebagian ini 1, 2, 3 lah, khawatir saya kan nanti bisa berdampak buruk untuk yang lainnya. Baik. Saya bisa tertib lah, jadi anak-anak ketika waktunya memang belajar, walaupun di kelas, walaupun memang mungkin nyeker atau tidak, itu nyaman banget ya Pak Mar. Iya. Apalagi anak-anak ya, seperti itu Pak Mar. Harapannya bisa tertib, disiplin lah, rapih seperti itu. Jadi enak dilihatnya. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Berarti kalau boleh saya menguatkan tujuan apa yang ingin ingin dicapai oleh Pak Fahmi adalah biar anak tertib dan itu bisa menjadi kebiasaan baik gitu ya Pak Fahmi ya. Iya, betul Pak Mar. Nah, kemudian kira-kira kalau anak-anaknya di sekolah Pak Fahmi untuk masalah kedisiplinan terutama berpakaian, lebih khusus lagi memakai sepatu, kalau dibuat itu istilahnya tertib dan paling tidak tertib itu di rentang angka 1 sampai 10, yang 1 itu paling tidak tertib, kemudian yang 10 itu yang sudah menjadi kebiasaan baik. Nah, itu kira-kira anak-anaknya di sekolah Pak Fahmi itu di angka berapa kira-kira Pak Fahmi? Kalau untuk kondisi lagi saat ini saya rasa masih berada di level 7 lebih ya Pak Mar. Tapi harapannya 9 karena memakai sepatu di sekolah itu dasar sekali ya. Iya, betul. Datang sampai pulang kan, apalagi kan dilihat sama orang lain seperti itu. Iya, berarti tinggal 1-2 anak ya itu ya. Iya. Cuman ya itu 1-2 anak nih khawatirnya nanti menjadi ini buruk. Iya, betul. Sudah sering diingatkan ya Pak Mar. Mungkin emang mereka lebih merasa nyaman sebenarnya. Iya. Cuman kan ya tetap aturan ya Pak Mar. Iya, betul. Lanjut di situ di bumi dipijak, di situ banget dijunjung. Saya harapannya anak-anak lebih sadar lah ketika waktunya belajar ya tetap memakai sepatu. Kecuali kalau mereka sholat atau ke tempat-tempat tertentu yang memang mengharuskan melepas sepatu. Ya, baik, terima kasih. Kalau tadi disampaikan kondisinya di angka 7 lebih, kira-kira yang mau dicapai di angka berapa Pak untuk kebiasaan baik, atau itu sudah menjadi kebiasaan baik bagi anak-anak dalam berdisiplin, baik dalam berpakaian, khususnya lagi adalah dalam bersepatu, itu kira-kira di angka berapa Pak Fahmi ini? Kalau saya sebagai guru olahraga angka 9 Pak Mar, karena esensi sekali sepatu itu. Iya.
Iya, Betul, karena keamanan lebih penting ya. iya, Kalau keselamatan. iya, ibarat saya kalau boleh dibuat istilah itu, kalau sepatu rusak itu beli lagi ada, tapi kalau Iya, rusak. kakinya kena paku atau apa Iya, sakit ya itu kan iya, lebih iya. parah lagi, harus Jatuh, lebih iya. mahal lagi ya. Itu kan coba ditanamkan ke anak-anak misalnya seperti itu, nah, mereka nanti tanggapannya seperti apa. Nah, lalu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Fahmi untuk bisa mencapai angka 9 atau menjadi kebiasaan baik bagi anak dalam bersepatu, itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Fahmi ini kira-kira? Yang paling memungkinkan dalam waktu dekat ini mungkin ya itu tadi Pak Maria mengingatkan, cuman kalau langkah satu masih belum terlalu berhasil, mungkin nanti saya buat aturan khusus memanggil beberapa anak itu untuk diajak berdialog untuk restitusi seperti itu. Nah, dicoba diberikan pemahaman gitu ya. Ya, Ya. betul. Ya. Atau mungkin ada cara yang lain, Pak. Tadi kan ada satu tadi diingatkan terus dipanggil, mungkin ada cara yang lain yang mungkin lebih lebih apa ya, lebih familiar atau lebih apa ya? Ya, kalau Lebih di menurut Pak restitusi Fahmi sih kira-kira seperti apa itu? sebenarnya kita punya buku afeksi ya, buku afeksi. Jadi ada Ya. penilaian di situ yang diketahui orang tua. Nah, kadang orang tua mengingatkan, cuman kan ini sebenarnya intern di sekolah. Kalau mungkin saya masih merasa mampu, mungkin bisa mengajak rekan sejawat saya yang lain wali kelas kan seperti Pak Mar, bisa dengan aturan tertulis mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau aturan tertulis sudah ada, tinggal penegakannya. Oke, betul. Nah, ya. Berarti beberapa langkah sudah akan ditempuh, dimulai dari menguatkan pada saat keyakinan kelas, kemudian diingatkan, kemudian diajak diskusi, bekerja sama dengan teman, itu saya kira bekerja sama dengan orang tua, itu saya kira sudah langkah yang bagus ini Pak Fahmi ini. Pak. Nah, kira-kira mau dilaksanakan kapan itu Pak Fahmi ini, agar anak-anak bisa segera menjadi kebiasaan baik dalam berpakaian, lebih khusus lagi dalam bersepatu tadi, biar enggak merembet ke adik-adik kelasnya itu. Kira-kira mau dilaksanakan kapan ini Pak? Secepatnya Pak Mar. Besok maksimal 3 hari lagi lah, karena seperti ini bisa jadi budaya soalnya. Kalau misalnya budaya tidak baik kan nanti khawatir saya jadi segeralah. Jadi mungkin besok saya panggil untuk dialog khusus dulu hari pertama, kemudian yang kedua kalau masih seperti itu mungkin ada dengan dialog dengan orang tuanya, terus hari kedua dengan wali kelasnya lagi, kemudian hari ketiga dengan orang tua, hari keempat mungkin bisa tertulis seperti itu Pak Mar. Baik. Saya sangat setuju dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Fahmi untuk permasalahan ketertiban anak-anak dalam berpakaian, kemudian ketertiban dalam bersepatu, dan ketertiban dalam membudayakan kebiasaan baik. Terima kasih, semoga berhasil apa yang diharapkan atau ingin dilakukan oleh Pak Fahmi ini. Kira-kira itu ya Pak Fahmi ya? Ya, terima kasih Pak Mar waktunya ya. Oke, terima kasih. Pak Fahmi, ini nampaknya kan waktu kita juga terbatas, dan Pak Fahmi, saya juga masih ada tugas-tugas yang lain. Saya sekali lagi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya atau apapun yang akan dilakukan untuk maksud tujuan pembiasaan yang baik yang sudah direncanakan Pak Fahmi tadi. Oke, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya tunggu kabar baiknya. Selamat melaksanakan tugas. Sehat selalu Pak Fahmi. Selamat bertemu kembali. Selamat malam Pak Mar, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Selamat malam.